Judul pengajian kita yaitu adalah keutamaan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sering dilupakan. Keutamaan Al-Quran apa aja? Yaitu adalah yang pertama, kita baca Al-Quran, faham tidak faham apa maksud ayat itu, kita tetap dapat pahala. Itu keutamaannya Al-Quran. Faham tak faham apa maksud ayat itu, tetap dapat pahala. Makanya kalau ingin mengaji Al-Quran, mana yang harus didahulukan? Tadabburnya dulu apa baca dulu? Kira-kira yang mana dulu ibu? Baca. Kalau baca dulu nanti nanti pelan-pelan Allah akan kasih pemahaman kepada kita insya-Allah. Tapi kalau tadabbur belum pandai baca, macam mana mau faham? Macam mana mau Allah menurunkan ketenangan, keberkahan dan pemahaman bagi kita? Tak bisa. Maka harus bacalah Al-Quran dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Belajarlah, bacalah, baru katakan la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian yang kedua, apa keajaiban Al-Quran, apa keutamaan Al-Quran? Yaitu adalah bisa melembutkan hati kita. Selain bisa melembutkan hati, ucapan kita itu juga bisa lembut. Selain itu, urusan kita juga bisa lancar. Selain itu, usaha kita juga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, bisa dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai lagunya, Allahumma arhamna bil Quran. Terus imamau, bayangkan, waj'alhu lana imaman. Saya dari hotel mau menuju ke masjid ini, kalau tak pakai Google Maps yang ada di HP, tak mungkin sampai. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Kalau ingin tahu jalur surga, ini benar jalur surga apa tidak, harus sering-sering buka Google Maps-nya akhirat. Yaitu adalah apa? Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Terus terus itulah fungsinya membaca Al-Quran. Mengapa mesti membaca Al-Quran? Supaya kita tahu jalur untuk masuk surga. Macam mana mau nyampai surga kalau tak pernah buka Google Maps-nya? Benar kan ibu? Nah, Google Maps-nya untuk menuju ke akhirat yaitu adalah apa? Al-Quran. Yang pertama, waj'alhu lana imaman. Yang kedua, wa nuran. Apa artinya nuran? Cahaya di dalam kehidupannya, cahaya di dalam mukanya, cahaya di dalam hatinya, cahaya di dalam ucapannya. Makanya lihatlah orang-orang dulu, nenek-nenek moyang kita dulu. Contoh, saya bukan muji, ini contoh. Dan saya selalu ngambil motivasi dari cerita ini. Nenek saya usianya 88 tahun. 2 tahun yang lalu beliau meninggal di Mekah. Saya lahir di Mekah, belajar di Mekah, semua di Mekah. Tidak ada ikatan dengan Indonesia kecuali hanya darah. Darah doang. Kalau lahir besar semua di sana, belajar pun di sana. Pada intinya, nenek saya usianya 88 tahun. 2 tahun yang lalu saya melihat sendiri, beliau meninggal dalam keadaan lagi sedang membaca ayat Al-Quran. Padahal beliau bukan ustazah, bukan nyai, bukan hafizah. Bayangkan, itulah yang namanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kok bisa dia mati macam kayak gini? Karena kata ulama, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Orang itu akan mati dalam kebiasaan apa yang dia sering lakukan.
Kalau ibu sering datang ke pengajian ini, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ibu sibuk dengan HP, sedikit-sedikit buka live TikTok, atau kayak gini, sudah Allah kasih kecantikan tapi dia tak bersyukur. Sudah Allah kasih alisnya rapi, dari sini ke sini malah dinaikkan ke atas, naik ke lantai 2. Sudah Allah kasih bulu mata, malah dia pakai bulu mata yang kayak gini. Dia sangka akan lebih cantik kalau pakai kayak gini. Sebenarnya ibu, saya jujur ya, saya mewakili bapak-bapak. Kami sebagai laki-laki kalau melihat perempuan pakai bulu mata di sini agak panjang, lalu dia bicara sama kita, kita itu takut sebenarnya. Cuman kita terpaksa bilang cantik. Beberapa hari yang lalu saya dalam perjalanan mau isi pengajian di Bogor. Saya tinggal di Bogor sementara. Mau isi pengajian di Bogor, bawa mobil sendiri. Di depan saya ada emak-emak bawa motor. Dia ngasih tanda mau ke kanan, rupanya ke kiri. Dia prank saya. Akhirnya saya turunin jendela, saya tengok dia. Tapi saya nggak pakai surban dalam mobil, supaya orang tak tahu ini ustadz apa sih apa. Pada intinya saya gini. Akhirnya dia bilang, ada apa? Pas dia bilang ada apa, saya lihat di sini satu bulu mata panjang, di sini tidak. Di hati saya, pantesan dia ngasih tanda kanan karena ini sudah tidak ada bulunya. Jadi gini, saya mau ketawa tapi takut dosa. Allah. Makanya ibu, kalau Allah kasih bulu mata dan alis ini, disyukuri, enggak harus dirubah-rubah. Wallahi tidak ada laki-laki yang suka sebenarnya melihat istrinya, pacarnya, pasangannya rubah-rubah ini. Tak suka. Apalagi kalau di sini terlalu hitam seperti kelinci. Ibu tahu kelinci? Maaf saya tak mengejek, tapi ibu lihat sendiri. Kelinci di sini kan hitam. Saya pas tengok, oh ini pakai make up ini. Pas dia, pada intinya ibu, ini tidak ada bulunya, agak kurang lah. Di sini panjang. Dia bilang, ada apa? Nah, dari situ saya balik ke rumah, saya cerita kepada istri saya, adik kalau pakai bulu mata, ambillah dari kumis saya, taruhlah di sini. Nah, pada intinya orang yang sering ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ibaratnya gini, saya kasih pemahaman ya, mengapa mesti Al-Quran. Kita ini sebagai manusia, kalau ingin dapat perhatian dari suami, ingin dapat perhatian dari ayang, dari pasangan, kita itu harus sering komunikasi. Bapak di mana? Sudah sarapan belum? Sudah mam belum? Sudah jalan-jalan belum? Mimpi indah, mimpi tai. Pada intinya harus sering komunikasi supaya dapat perhatian. Benar kan? Kalau ingin dapat perhatian dari Allah, supaya urusan kita itu lancar, usaha kita itu mudah, ingin dapat perhatian dari Allah, sering komunikasi dengan Allah. Melalui apa? Baca Al-Quran. Walaupun bacaannya tak lancar, bata-bata kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau 3 huruf 30. Kalau 3 diulangi 3 kali 90. Alam nashrah laka sadrak. Karena satu huruf 10 dia ulang 15 kali. Wow.
Wa wada'na anka wisrak. Nah, saya suka kalau ada ibu-ibu yang ketawanya lepas kayak gini. Suka. Mengapa? Karena ibu ini sudah ngasih tanda beliau bisa melepaskan ketawanya. Itu artinya tidak ada hutang, tidak ada kredit. Suka saya. Dibanding jemaah yang lain ketawanya gini. Kalau ada orang yang ketawanya tak lepas, ketawanya cuma hanya kayak gini, itu tandanya dia banyak kredit, banyak hutang, banyak cicilan. Coba ini, dia lepas, hahaha. Itu tandanya orang miskin. Sama seperti saya. Saya juga orang miskin. Miskin, kok bisa miskin? Hutang tak ada, kredit tak ada, cicilan tak ada. Kehidupan yang paling enak ketika tiga-tiga ini tak punya. Hutang tak ada, cicil tak ada, kredit tak ada, suami tak ada. Mudah-mudahan ibu dapat berondong manis, sama seperti saya insya Allah. Masalahnya kami yang tidak mau. Nah, pada intinya waj'alhu lana imaman, petunjuk, wa nuran, cahaya. Orang yang sering ngaji, sering komunikasi dengan Allah, itu akan dapat perhatian dari Allah Subhanahu. Tapi kami tak faham. Kita ini sangka kalau sering ngaji ya itu adalah cuman hanya dapat pahala. No, dapat perhatian. Siapa yang tak mau? Coba ibu dapat suami ganteng tapi tak ada perhatian dengan ibu. Ibu mau? Itu menunjukkan bahwa perhatian bisa mengalahkan kegantengan dan segalanya. Benar kan ibu? Makanya banyak perempuan yang cantik tapi suaminya biasa aja. Jangan bilang jelek, nanti saya yang kena bully. Nah, ngajilah Al-Quran. Orang yang sering ngaji dapat perhatian. Wallahi, saya kasih contoh. Saya baru belajar bahasa Indonesia, baru 8 bulan. Sebelumnya saya tak pandai bicara dengan bahasa Indonesia sama sekali. Karena saya lahir, belajar, besar semua di Mekah. Pada intinya saya belajar baru dalam 8 bulan. Kok bisa secara ini cepat? Karena tidak ada ceritanya orang yang hafal Quran, sering mengaji Quran dia bodoh. Tidak ada. Wallahi tidak ada. Dan saya bisa buktikan Ustaz Abdul Somad itu cerdas apa bodoh? Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha. Kok bisa? Karena mereka hafal Quran, ngaji Quran. Tidak ada ceritanya orang hafal Quran atau sering ngaji bodoh. Tidak ada. Dan tidak ada ceritanya orang yang sering ngaji itu banyak cicilan, banyak kredit, banyak hutang. Tidak ada. Karena Allah mencukupi rizkinya dia. Dan itulah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mesti kita ini sebagai orang Indonesia sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah. Benar kan? Karena Al-Fatihah ini gelarnya yaitu adalah Al-Kafiyah. Dialah yang mencukupkan. Makanya orang yang sering ngaji, walaupun pemasukannya dalam sebulan tak seperti kita sekarang ini juta-jutaan, tapi Allah mencukupkan rezeki mereka. Seperti siapa? Nenek saya. Contoh ya. Saya kasih contoh nenek saya terus. Mengapa? Karena saya kenal sama nenek saya. Nenek saya uangnya tak banyak, penghasilan tak banyak, tapi saya melihat sendiri, sawit ada, sawah ada, mobil ada, tanah ada. Keturunan 15, cucu 55. Di antara cucunya saya, dan di antara cucu yang paling bandel itu saya. Saya ngaku diri sendiri karena saya tak lahir langsung jadi ustaz. Makanya sebelum saya ceramah kayak gini,
nenek saya, ibu saya, ayah saya pernah bilang, Abdul Basit kalau ceramah jangan banyak pelawaknya kayak tadi, harus serius. Saya bilang kalau mau serius langsung ke KUA saja. Kalau pengajian saya tak bisa serius, tak bisa bawa jamaitun menangis. Mengapa? Karena saya sudah tidak rela, tidak tega melihat ibu-ibu ini nangis terus. Sudah di rumah nangis, sering tersiksa oleh suaminya, datang ke sini juga nangis. Nah, makanya saya tipe orang yang suka isi pengajian harus ketawa. Nah, pada intinya ingin dapat perhatian, ngaji. Pertama, petunjuk, waj'alhu lana imaman wa nuran. Ingin banyak rizki, lancar urusan, mudah usaha, ngaji. Tapi kalau ada orang baru megang Quran, ini contoh Quran ya, baru megang Quran, lalu dia baru buka Quran, muncul perasaan ngantuk, malas, bosan. Baru dia buka, baru satu halaman, muncul perasaan itu. Kalau satu kali, dua kali, tiga kali muncul perasaan itu wajar. Tapi kalau setiap buka Quran muncul perasaan itu tandanya Allah itu sudah malas sama dia. Itulah kata ulama, min alamati i'radillahi li'abdihi, di antara tanda-tanda Allah itu sudah malas sama hambanya, yaitu adalah an yushghilahu fi ma la ya'nihi. Apa artinya? Allah kasih kepada dia kesibukan dengan perkara-perkara yang tidak tentu arah. Baru buka Quran muncul WA. Mana dia yang mengutamakan? WA apa? Quran? Pasti WA. Kadang-kadang baru buka Quran langsung buka TikTok. Gua tunjukin. Benar kan? Lebih banyak hatam TikTok dibanding hatam Quran. Orang yang malas ngaji, malas datang ke pengajian macam kayak gini, tak mau dia ngaji, tak mau ini, akan mendapat 3 azab dari Allah. Penyakit yang tidak ada obatnya yaitu adalah ini. Obatnya tidak ada di apotik. Obatnya yaitu adalah ketika engkau baca Quran, itulah obatnya. Makanya banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tak tenang kehidupannya. Sudah uangnya banyak, penghasilannya banyak, hutangnya banyak, kreditnya banyak. Datang ke pengajian, ketawanya nggak bisa lepas. Karena dia sangka kebahagiaan, ketenangan akan ketika sudah punya Alfa, sudah punya mobil yang mewah. Saya aja tak punya Alfa, saya aja cuma punya satu, Al-Fatihah. Demi Allah, saya tak punya mobil, tak punya motor, tak punya kendaraan, tapi setiap 3 hari saya naik pesawat keliling Indonesia. Kemarin saya di Palembang, sekarang saya di Lampung. Duhur saya ke Jogja. Kira-kira saya orang miskin apa orang kaya? Engkau lah yang miskin. Astagfirullah, jangan sombong. Itu tandanya kadang-kadang Allah kasih sesuatu tapi Allah ambil sesuatu. Saya tak punya kendaraan di dunia ini, di Indonesia ini. Mobil tak punya, motor tak punya. Pernah saya mengadu kepada ibu saya pengen beli mobil. Dia bilang, kamu tak sadar bahwa Allah kasih sesuatu yang mulia kepada engkau. Saya bilang, apa kemuliaannya? Kata beliau, engkau sering naik pesawat setiap 3 hari. Mau naik pesawat apa mau naik Alphard? Saya bilang, naik pesawat saja. Untuk apa Alphard? Sudah bayar sendiri, pajak juga dan segalanya. Mendingan naik pesawat. Naik pesawat, lihat para mugari, hilang hafalan. Saya guru ngaji di Masjidil Haram. Alhamdulillah, saya hafal Quran 30 juz. Saya bukan muji diri, saya menyampaikan sesuai judul supaya ibu tak sangka saya ini sombong. Saya guru ngaji di Masjidil Haram, hafal 30 juz, ngajar kayak gini. Nah, nyampe Indonesia, alhamdulillah hilanglah 8 juz. Kok bisa hilang? Di pesawat ada para mugari. Dia tengok haram, enggak dia tengok kapan lagi.
Dan saya kalau keliling-keliling ibu, saya tak pakai jubah, saya pakai jeans, pakai kacamata hitam, pakai jas, ganteng sekali. Ibu tak percaya, terserah. Naik pesawat, duduk di atas kursi, di pojok, di pinggir jalan supaya mudah keluar. Duduk sopan santun, duduk kayak gini, tengok ke bawah. Rupanya datang pramugari. Dia mancing-mancing, dia juga agak-agak nakal. Dia mau nutup kabin yang ada di atas. Sengaja dia. Di sini nampak, di sini nampak. Pas dia mau tutup kayak gini, saya kayak gini. Bercanda. Nah, coba ibu tak bosan untuk mendengar ceramah. Yang menghilangkan hafalan kami yaitu adalah itu. Ibu sebenarnya kalau jaga aurat itu bukan untuk menjaga diri sendiri. Ibu ini kalau menjaga aurat, kakak ini kalau menjaga aurat itu bukan untuk diri sendiri. Kakak ini menjaga aurat untuk orang yang sama seperti saya. Hafal 30 juz, hilanglah 8 juz. Itu baru 8. Gimana kalau hilang semua gara-gara engkau ini? Makanya minta tolong. Minta tolong, jagalah auratnya. Jangan disedekahkan. Ini banyak yang disedekahkan. Nah, pada intinya waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Orang yang ingin mendapat ketenangan, kebahagiaan, wallahi tidak ada jalur selain Al-Quran. Wallahi tidak ada ibu. Ibu tak percaya sama saya, lihatlah orang-orang yang punya uang banyak tapi susah tidur. Susah tidur. Tapi lihatlah orang yang lain yang uangnya tak banyak, asal naik angkot langsung tidur. Ibu mau yang mana? Uang banyak, naik Alphard, tapi baru duduk tak bisa lama, baru 1 jam 2 jam harus minum berapa obat, 3 obat 5 obat. Ibu mau? Bohong, nggak mau ngaku. Nah, dan enggak apa-apa, maka ibu mintalah dari Allah kaya di dunia, kaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Dan orang yang sering ngaji Al-Quran sesuai ayatnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, inilah orang-orang yang banyak hutang kayak gini. Kalau ada orang ngaji, katakanlah semua Allah, kayak gitulah. Ulanglah lagi, yuk. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu terpaksa ibu. Oh, bukan kayak gini naik Allah bisa siji loro telu. Belum mulai. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minin. Nah, ya. Allah, kayak gitu ibu. Wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin
ibu dapat menantu yang sama seperti saya. Tapi tidak ada yang mau. Insya Allah ibu dapat menantu yang God looking, God reckoning. Sama seperti saya. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk jadi ustaz. Saya dari sejak kecil saya bilang ke ayah saya tak mau jadi ustaz. Saya mau jadi kapten pesawat, pilot. Lalu saya berdoa terus. Mengapa ingin jadi pilot? Karena keinginan saya ingin keliling terus. Ingin keliling Indonesia. Bayangkan, sudah lama saya berdoa, sekarang Allah kasih kemuliaan lebih daripada pilot. Apa? Jadi ustaz. Tugasnya seperti tugas pilot, setiap 3 hari keliling terus. Bayangkan, kok bisa? Karena Al-Quran. Nyampe sini ibu karena Quran. Duduk di sini karena Al-Quran. Allah kasih petunjuk, Allah kasih bukti bahwa siapa yang sering mengaji Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Kalau saya tak hafal Quran ibu, cuman hanya God looking, ibu mau nggak dengar ucapan saya? Tak mau kan? Meskipun saya ganteng kan? Ganteng doang jemput di depan gang. Tak mau kan? Kok bisa? Karena Quran. Ibu bisa bertahan ini sampai 40 menit. Ibu terasa 40 menit. Padahal saya mulainya jam 9. 40 menit lewat, tapi saya juga tak merasa bahwa ini sudah 40 menit. Tapi jangan lama juga ceramah ini. Saya juga sudah mulai lapar. Dikasih meja, saya sangka di atas meja ada makanan, rupanya tidak ada. Cuman tisu. Gak apa-apa lah. Nah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Ingin lancar urusan, ingin mudah usaha, ingin cepat hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya, dunia akhirat, untuk anak, untuk rizki, untuk usaha, untuk apapun. Inna hadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an yahdi, bisa merubah keadaan kita dari miskin menjadi kaya, dari pelit menjadi royal, dari sombong menjadi rendah hati. Dengan Al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Dan bagi siapa, dan orang yang sering mengaji Al-Quran, wa yubasyirul mu'minin, akan mendapat kabar gembira dari Allah. Apa? Perhatian dapat, ketenangan dapat, keberkahan dapat, bi anna lahum, dan dia akan mendapat ajran kabira, pahala yang banyak. Maka ibu, pesan saya tak banyak, ibu harus menjadi satu di antara 5 ini. Ada pesan dari Nabi dan ada 5 pilihan dari Nabi untuk kita ini. Ibu harus memilih satu di antara 5. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Mudah menghafal Quran, yang sulit menjaga hafalannya. Salah satu sunnah Nabi yang hilang dari kita, yaitu adalah menghafal Quran. Buktinya sahabat-sahabat Nabi hafal loh. Tidak ada salah satu sahabat yang tidak hafal. Rata-rata hafal. Ulama pun hafal. Makanya Allah kasih kelancaran, kemudahan. Kami ingin dapat kelancaran, tapi ngaji Quran asal-asalan. Kapan mau ngaji, ngaji. Kapan tak mau ngaji, ngaji. Ada yang ngajinya cuma hanya kalau ada takziah dia baru ngaji. Kalau ada takziah, itu pun hurufnya tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyid, Hakim, Syariat, Mustaqim, Rahim. Tiba-tiba, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Lalu ingin dapat perhatian dari Allah. Ya Allah, lancarkan urusannya. Tak gimana engkau mau pun, gimana kita ini ingin hak-hak kita diberikan sama Allah, sedangkan kewajibannya aja tidak dilunaskan. Tak bisa. Kewajibannya dulu, baru hak-hak engkau akan dikasih oleh Allah Subhanahu. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafal. Wallahi mudah menghafal ibu, asal sering mendengar. Saya dari keluarga yang dua-duanya tak hafal. Ibu saya tak hafal, ayah saya tak hafal, tapi punya 10 anak, 10 ini hafal Al-Quran. Adik saya paling bungsu usianya 9 tahun, hafal 10 juz. Dari keluarga yang tak hafal.
Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang tuanya orang biasa saja. Ibunya tak hafal, tapi anaknya bisa hafal. Kok bisa? Karena ibunya soleha, maka anak-anaknya soleh dengan soleha. Kalau ibunya kadang soleha, kadang soleho, macam mana tak bisa? Macam mana tak bisa ibu? Ibu harus jadi soleha dulu, baru anaknya soleh-soleha. Buktinya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu ayahnya jahat, preman, tapi ibunya soleha, maka muncullah anak yang soleh. Lihatlah Nabi Nuh. Nabi Nuh ayahnya bahasanya bahasa Indonesia, ayahnya kiai, ayahnya ustaz, ayahnya syekh, tapi istrinya solehot. Muncullah anak yang durhaka, namanya Kan'an. Ayatnya jelas. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ayahnya jahat, ibu, tapi istrinya baik. Muncullah anak yang baik. Lihatlah Nabi Nuh. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la pesan saya, minta tolong ibu-ibu, minta tolong. Kalau ada waktu, dan pasti ada waktu, duduklah sama anaknya, sama cucunya. Ajarkanlah paling minim kepada dia untuk membaca Al-Fatihah. Kalau ibu mengajarkan dia baca Al-Fatihah yang benar, nanti setiap dia sholat, setiap dia doa, setiap dia, pada intinya dia sering mengulangi bacaan Al-Fatihah. Bayangkan berapa pahala Al-Fatihah ini. Berapa kali dia ulang? 17 kali. Itu kalau solat fardu. Kalau solat sunnah berapa? Itu bahasa dunianya investasi dunia akhirat. Dia ngirim, transfer pahala. Bahasa dunianya huhuy. Ibu mau atau tidak? Saya bisa hafal Quran bukan karena kami dari keturunan yang wow. Enggak. Saya ngaku bahwa saya dari keturunan yang biasa saja. Ayah saya tak hafal, ibu saya tak hafal, tapi 10 anaknya hafal. Kok bisa? Karena ayah saya, ibu saya sambil masak dia itu ngaji kayak gini nih. Ini lihat ibu, ini sambil masak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang-orang zaman dulu sambil masaknya, sambil masak ngaji, sambil masak mereka bersolawat. Salatullah salamullah. Itu orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang sambil masak buka live TikTok. Gua tunjukin saya sedang di masjid doa. Kalau bukan kayak gini sambil masak, sikok bagi 2. Dari mana saya hafal lagu ini? Karena saya sering main TikTok. Makanya ibu-ibu yang ada di sini, follow lah saya. Nama saya di Instagram, di TikTok abdulbasit_musfi. Kalau nampak alhamdulillah, kalau tidak nampak berarti paket internet habis, innalillah. Nah, inilah ibu saya. Sambil masak dia ngaji, sambil masak dia bersolawat. Dan inilah kebiasaan yang sudah hilang dari emak-emak kita zaman sekarang. Selalu berkata, anak saya ini anak durhaka. Jangan disangka anak durhaka itu menjadi anak durhaka gara-gara diri sendiri, gara-gara ibu.
Gara-gara bapak, dua-duanya tak ada waktu untuk anak. Saya tanya, minta tolong jujur, ibu kapan terakhir ngaji sama anak? Ada yang semalam, ada yang sudah lama tak ngaji sama anak. Benar kan? Dia sangka perhatiannya cuma hanya ngasih makan, minum, jajan, jalan-jalan. Ngaji sama anak tak ada waktu. Duduk di samping anak main HP terus. Kalau tak buka TikTok, buka Instagram. Kalau bukan Instagram, buka berita. Kalau bukan berita, lihatlah kehidupan orang lain. Kalau tak buka ini, buka Shopee. Dia hatam ini. Tapi kalau suruh buka Quran, matanya perih. Saya lupa tadi sampaikan 3 azab yang kalau kami dapat itu ngeri. Azab pertama, khatamallahu ala qulubihim. Orang yang malas ngaji, Allah kunci hatinya. Berdebulah hatinya. Ibu mau tahu hati ini kotor atau tidak, coba pegang Quran. Baru megang Quran, malas ngaji, malas lanjut, itu tandanya hatinya sudah gelap. Wa ala sam'ihim, kalau disuruh dengar pengajian, dengar Quran, malas dia, tak bisa tahan lama. Tapi kalau disuruh dengar lagu, janda yang mana yang kau senangi, lanjut. Janda yang putih, janda yang putih, janda yang pirang. Dia bisa tahan lama dengar lagu, tapi tak bisa tahan lama mendengar Quran. Itu tandanya hati kita dan telinga kita ini sudah dikunci oleh Allah. Sampai dia menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ngeri itu ibu. Sekarang banyak orang yang aneh, sudah jelas muslim tapi dia terganggu dengan lafaz-lafaz Allah. Dia bilang solat itu dimatikan. Seharusnya solat ini tak boleh, mikrofon ini terlalu kuat suaranya. Ya Allah, yang seharusnya bersuara kayak gini orang yang non muslim. Ini yang bersuara sudah jelas muslim tapi terganggu dengan lafaz Allah. Orang yang terganggu dengan lafaz Allah berarti setan. Benar kan ibu? Dulu saya datang ke Indonesia tahun 2017. Pas pertama saya datang ke Indonesia, sebelum subuh saya selalu dengar salawat ini. Assalatu wassalamu alaika ya Sekarang tak ada salawat ini, jarang ada. Sedangkan salawat ini itu bagus supaya orang sadar bahwa waktu subuh ini sudah mau masuk, ayo siap-siap untuk salat subuh. Sekarang tak ada. Aneh, sudah kebaliklah dunia ini. Benar kan ibu? Makanya kalau ada solawat jangan dilarang. Yang harus dilarang yaitu adalah lagu-lagu. Itulah kata ulama, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Yang ada beda mazhab, beda pendapat, itu tak harus dibahas. Seperti kunut tak kunut, solawat tak solawat, sayyidina enggak sayyidina, itu hanya beda mazhab. Tapi kalau secara jelas Quran, solawat, zina, mabuk, nyogok-menyogok, riba itu haram. Itu yang harus dibahas oleh kita. Ngapain kita bahas yang beda-beda mazhab doang? Nah, benar kan ibu? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kembalilah kebiasaan dulu yang sering solawat, yang sering ngaji, supaya dapat kita ketenangan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, pertama khatamallahu ala qulubihim, kedua wa ala sam'ihim, ketiga wa ala absarihim ghisyawah, dan selanjut ayatnya walahum adzabun, bayangkan azab alimun bima kanu yakdzibun. Sudah muda, masih muda, matanya masih sehat,
tapi tidak ada cahaya. Buka Quran kayak gini mata. Tapi lihatlah nenek-nenek kita, sudah tua, keringlah di sini. Tapi kalau ngaji Quran bisa tahan lama, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Itulah yang namanya cahaya. Engkau ada mata, tapi tak sehat. Allah cabut cahayanya. Malas ngaji. Nah, ibu kalau mau tahu selamat dari 3 ini, apa tidak? Coba buka Quran, ngajilah. Tahan lama, alhamdulillah selamat. Tak tahan lama, koreksi diri sendiri. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tak layak masuk surga. Lalu wala aqwa ala naril jahimi. Tak kuat masuk neraka. Ditawarin masuk surga tak layak, ditawarin masuk neraka tak kuat. Kau ini mau kemana? Fahabili taubatan waghfir dhunubi. Minta ampunan. Melewat apa? Ngaji Quran. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ibu-ibu, saya ringkaskan, minta tolong ya. Kami sekarang di tahun baru, benar kan? Benar kan Ibu? Di tahun baru itu seperti seolah-olah halaman baru. Tolong isilah halaman yang baru ini, tahun baru ini dengan 2. Pertama, tulis kualitas, kedua kuantitas. Kualitas, sholatnya dijaga, amanah, jujur, jangan riba, jangan nyogok-menyogok. Itu kualitas. Dinaikinlah imannya, jangan sampai terjebak di situ-situ terus, tahun-tahun itu terus. Udahlah, sudah tua kita, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Jangan syubhat, jangan menghiaskan yang riba. Ini sudah jelas riba. Kualitas sholat, kakak-kakak, tolonglah jagalah sholatnya. Tak mau sholat berjamaah sama kita selama hidup, tenang, akan ada saatnya kita sholat berjamaah untuk engkau. Baru tahu kualitas, kuantitas, tulislah di situ. Kualitas, kuantitas, kualitas sholat, kuantitas baca Quran, silaturahim, berbuat baik. Halaman baru, tahun baru. Kebiasaan yang tak bagus di tahun-tahun lalu, udah dibuang. Jangan bawa tahun baru ini. Dulu solehot, sekarang soleha. Jangan dulu soleha menjadi solehot. Kembalilah. Kadang soleha, kadang solehot, enggak apa-apa. Namanya manusia. Seperti saya, kadang malaikat, kadang setan. Itulah sifatnya manusia. Semua manusia gini. Kadang malaikat, kadang setan. Kapan dia malaikat? Kalau pengajian. Kapan dia setan? Kalau keluar dari pengajian. Benar kan Ibu? Saya tanya, tolong jujur. Kira-kira ada di sini yang malaikat? Kita sifatnya kadang malaikat, kadang setan kan? Lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah. Baru kali ini saya bisa jumpa sama setan yang ngaku dia setan. Nah, contoh, jangan tersinggung. Oke Ibu. Yang pertama, kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Minta tolong ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, tolonglah anaknya, cucunya ini harus diisi otaknya dengan menghafal Al-Quran. Saya mulai menghafal dari usia 4 tahun. A I U ba bi bu ta ti tu tha thi thu ja ji ju sa si su sha shi shu. Belajarlah saya dari 4 tahun, selesai hafal 11 tahun. Anak ini, cucu ini otaknya masih kosong. Beda dengan kita. Kalau otak kita apa? Mau jalan-jalan, mau punya banyak emas, banyak gelang, dia lupa bahwa Allah itu sudah kasih emas kepada dia. Emas sudah sering dipakai dan emasnya ini luar biasa, tapi tak bersyukur ibu-ibu ini.
Kok bisa? Emas yang ada di rumah Mas Agus, Mas Abdurrahman, Mas Basit 80 kilo ibu. Itu emas atau tidak? Nah, kalau ibu tak isi otak anak itu dengan hafalan Quran di usia muda, di usia kecil, wallahi akan terisi otaknya ini dengan lagu-lagu hafalan TikTok. Ibu tak percaya? Lihat sendiri. Di sini ada Upin Ipin di sini. Upin Ipin? Oh, tak ada di sini. Nenek-nenek semua. Nah, dan ibu-ibu ini juga bisa hafal lagu. Kenapa? Karena sering mendengar. Benar kan ibu? Coba kita tes dulu ya. Jangan pura-pura malaikat ya. Bisa kerja sama? Bisa apa tidak? Oh, pura-pura malaikat ini. Nah, kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Tak bisa hafal, belajar membaca. Walaupun bacaannya berbata-bata, tak ada masalah. Ibu dapat 2 pahala dibanding saya. Ibu bayangkan mengulangi satu huruf 15 kali itu berapa pahalanya? Walladina kaparu wa kadzabu. Tapi jangan seumur hidup tak lancar. Nah, tak bisa hafal baca, tak bisa baca dengar. Kakak-kakak yang seusia saya masih muda ibu, usia saya 28. Pada intinya, jangan sering mendengar lagu sebelum tidur. Itu hanya pesan saya. Karena kami sebagai anak muda ini suka mendengar lagu sebelum tidur. Sebelum tidur dengar lagu. Terpesona. Datang malaikat lalu berkata, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Baru tahu rasa. Jangan mendengar lagu sebelum tidur, khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ya Allah. Amin ya rabbal. Tak bisa hafal, tak bisa baca, tak bisa mendengar, membantu. Di sini ada salah satu yayasan bernama Darul Quran. Di situ ada program menghafal Quran gratis. Ustaz Afif, mana Ustaz Afif? Ustaz Afif, Ustaz Afif, sini Ustaz. Nah, ini dosen ibu. Ini namanya Ustaz Afif. Di Darul Quran ada program menghafal Quran gratis untuk Upin Ipin. Ibu bantu program ini. Di situ ada Upin Ipin yang sering ngaji Quran. Mereka mengulangi hafalan. Ibu bantu program ini. Bayangkan pahalanya mengalir terus. Ganteng gak ibu? Lebih ganteng beliau apa saya? Makasih Ustaz. Maaf ya, saya panggil antum. Nah, tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, dengar. Tak bisa dengar, bantu. Tak bisa empat-empat ini, matilah. Itu kata Nabi, bukan kata saya ibu. Wala takun khamisan fatuhlak. Matilah. Nanti kita yang akan baca Al-Fatihah untuk engkau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu Al-Fatihah. Itu kalau ibu baik sama saya. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau engkau baik sama saya. Tapi kalau engkau sombong sama saya, ini diangkat kayak gini. Sombong sama saya gini, Ustaz. Sombong sedikit sama saya, gimana saya kirim Al-Fatihah? Al-Fatihah. Gimana doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Mampuslah dia. Bercanda ibu. Itu tandanya kita ini harus baik-baik hidup di dunia ini. Sama siapapun, jangan sombong.
Kenapa kita ini selalu ada perasaan kesombongan? Karena ada perasaan paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling langsing padahal langsung, paling mancung padahal pesek, paling putih padahal di sini cuma hanya di mukanya yang putih, di sini hitam. Benar kan Ibu? Buanglah perasaan paling bagus, nah itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. 1 jam saya ceramah, maka minta tolong jangan sampai kena 3 azab. Hati terkunci, telinga terkunci, mata terkunci, tidak ada cahaya. Kuncinya ini semua supaya kita selamat, buka Quran, ngaji Quran. Ingin dapat perhatian, kelancaran, kemudahan, kebahagiaan, keberkahan dengan Quran. Ayatnya saya sudah jelasin semua. Semua saya sudah jelasin. Tak bisa hafal, jangan putus asa. Baca, tak bisa baca, jangan putus asa. Dengar, tak bisa dengar, bantu. Ibu harus menjadi satu di antara 4. Mengapa? Supaya menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Inna lillahi ahlina minan nas. Yaitu adalah siapa keluarganya Allah? Ahli Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini menjadi dari bagian ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Waj'alhu lana imaman, akan mendapat petunjuk, wa nuran, cahaya, kelancaran, kemudahan, wa hudan, dapat hidayah, ketenangan, wa rahmah, dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup acara ini dengan doa. Tapi sebelum saya tutup acara ini dengan doa, kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Paling minim 3 pertanyaan. Siji, loro, telu. Ada? Siji, loro, ada loro? Nanti nyusul. Ini Ibu. Minta tolong angkat tangannya Ibu. Nah itu. Sudah Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu itu bagus sekali. Kapan itu godaan dari setan, kapan itu dari malaikat? Jawabannya, saya tak pernah jumpa sama setan dan saya tak pernah berkawan sama malaikat. Nah, tapi mengapa kita itu kalau ngaji Quran sering muncul perasaan ngantuk? Karena di situ pekerjaannya setan kayak gini. Kita baru buka Quran kan? Baru buka, langsung setan datang kayak gini. Dia datang tiup mata kita, langsung kita kayak gini. Kalau lagi ngaji kayak gini, sedang duduk muncul perasaan ngantuk, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun. Kalau ibu tak percaya sama saya, lihatlah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semua bisa nyusul ke sana. Kami sebagai anak-anak Mekah, kalau kita dilihat sama guru kita itu kita ngantuk disuruh berdiri, jalan, ukur jalan ini, bolak-balik. Dan mengapa kalau ngaji Quran itu sering muncul perasaan ngantuk? Karena kita itu mau berdialog sama Allah, sedangkan dia tak mau. Kita ingin dekat sama Allah. Tapi coba kalau kita main HP sambil tiduran rebahan, bolak-balik kita.
tak ada rasa ngantuk. Bahkan masuk ke WC pun buka HP. Benar kan Ibu? Dari mana saya tahu? Karena saya juga gini. Nah, jangan sampai kalah dengan setan, dan jangan sedikit-sedikit salahin setan. Buktinya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bentar lagi, mungkin 1 bulan setengah lagi kan, atau 2 bulan. Pada intinya di bulan Ramadan setan itu akan diikat sama Allah. Lalu godaan ini dari mana? Dari nafsu kita. Musuh kita yang paling terbesar bukan setan, nafsu. Makanya banyak orang yang tak puasa di bulan Ramadan. Mengapa? Bukan karena dia setan, tapi karena nafsu. Andai Allah ikat dia, baru tahu rasa. Makanya jangan sedikit-sedikit godaan setan, godaan setan. Setan berkata, aku sudah diikat sama Allah. Ngapain salahin saya? Buktinya banyak di bulan Ramadan malas ngaji, banyak malas sholat, malas puasa. Alasannya head. Benar kan? Tapi kalau disuruh qadha tak bisa. Jadi ayam bakar nanti baru tahu rasa. Kalau perempuan head masuk akal. Tapi kalau laki-laki tak puasa, tanya, engkau head? Nah, oke Ibu, jangan salahin setan, nafsu kita ini. Mengalahkan nafsu ini itu tak semudah-mudah yang kita sangka. Makanya orang yang sering ngaji itu dapat nilai jihad fisabilillah sambil berdiri ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sambil jalan Ibu, dan tidak ada masalah. Dan ayah saya, ibu saya sampai sekarang kayak gini. Kalau mereka mengajarkan kepada kita, kalau dia melihat anaknya ngantuk, dia bilang, berdirilah engkau ngaji, matikanlah wifi, kunci pintu rumah. Tak boleh jalan-jalan kalau engkau tak setor hafalan. Itulah yang namanya pendidikan. Ibu harus tegas. Jangan, iya enggak apa-apa. Mana ada pendidik macam kayak gini. Ibu harus ada rasa keinginan anak itu harus hafal Quran. Oke Ibu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kedua? Siji loro. Minal masyriqi ilal maghrib. Dari sini ke sana. Di sini tidak ada. Yang tak punya, di sini yang punya masalah tidak ada. Ngaku tak punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Saya berjujur di rumah besar SMP, namun masalahnya nyuruh mereka sholat. Sebenarnya sih mereka itu sudah habis 30 rakaat. Yang masalahnya nyuruh sholat yang mentah. Ibu, mereka sih memang bukan begadang dalam tidak lain ya. Misalnya tidur berdua, setelah waktu subuh bangun lagi, sholat lagi, neraka apa surga, katanya. Habis bangun juga enggak, namanya pengertiannya supaya mereka ini segera bangun. Kalau kita bangun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ibu? Ibu Rustiana. Saya pernah menjadi salah satu anak yang seperti dalam cerita ini. Males bangun subuh. Saya ngaku, karena saya bukan malaikat. Saya manusia seperti jamaah. Pada usia 16 tahun, masih bujang, males sholat. Sholatnya dijamak subuh sama duha.
Makanya ibu kalau tanya kayak gini, aku tahu gimana solusinya. Pada intinya saya di Mekah tidurnya sama nenek saya. Pada suatu hari nenek saya itu kesel sama saya. Dia sudah bangunin saya tak bangun-bangun. Dia tanya, mau masuk ke neraka apa surga? Saya bilang surga, tapi tak bangun. Akhirnya saking dia malesnya, kesel sama aku, dia punya remanson, dia letakkan di sini. Wallahi ibu, wallahi dia letakkan di sini. Saya sampai sekarang ingat. Saya lagi tidur. Panas mata. Saya teriak. Dari situ saya bilang, kita di neraka apa di surga ya Allah. Dari situ nenek berkata, ini belum di neraka, ini masih di dunia. Panas sekali. Coba taruhlah di manson di sini. Orang yang malas sholat, taruhlah di sini. Di sini nih. Wallahi tak bisa buka mata kayaknya. Saya mengalami. Dari situ saya ya Allah tak mau nunda sholat lagi. Alhamdulillah. Dari situ saya memaksa diri untuk sholat di awal waktu. Memang sholat ini berat ibu, makanya pahalanya jihad, pahalanya surga. Tapi saya kasih bocoran bagi kakak-kakak yang seusia saya, oke? Kalau ingin menjaga 5 waktu sholat ini, gimana caranya? Pancinglah sholat fardu ini dengan sholat qabliyah, ba'diyah, ba'diyah, qabliyah. Orang yang suka menjaga qabliyah, ba'diyah, wallahi fardunya terjaga automatically, karena dia kebiasaan sholat. Tapi kalau dia malas menjaga qabliyah, ba'diyah, itu tandanya dia malas juga sholat fardu, malas. Nah, maka dan di situ dakwahnya ibu, jangan putus asa. Jangan disangka dakwah ini harus ceramah. Beda-beda orang. Ada orang yang dakwahnya mertuanya, ada orang yang dakwahnya anaknya, ada orang yang dakwahnya tetangganya, ada orang yang dakwahnya menantunya, beda-beda. Dan dakwahnya ibu di situ anaknya. Nah, maka minta tolong sekali-sekali lah, pasanglah di sini. Itu solusi dari saya. Nah, pasanglah di sini. Tapi jangan terlalu banyak ibu. Sedikitlah, satu halus gini. Nanti dia bangun sendiri. Nah, bilang gimana rasa nerakanya. Nah, kalau ibu tak mau, takut dipukul, takut ini, nah, paksakanlah dia. Kamu tak boleh tidur di sini kalau tak sholat. Ibu saya pernah bilang ke aku kayak gini. Andai saya tahu nak bahwa kamu malas sholat kayak gini, saya tak mau melahirkan engkau. Untuk apa saya melahirkan engkau? Untuk apa saya didik engkau? 16 tahun, 20 tahun engkau malas sholat. Dari situ saya dapat tempelengan yang secara halus. Tak mau saya didik anak kayak gini. Sana, tidur di luar, di pinggir jalan. Dari situ saya sudah sadar diri. Nah, ucapan ibu ini walaupun tak pakai qala Allah Ta'ala, anak itu bisa tersentuh hatinya. Lebih bagus dakwahnya ibu dibanding saya. Dakwahnya ibu ini cuman hanya sholat nak. Saya tak mau hidup sama binatang di rumah ini. Nah, anak kalau tak mau sholat, nanti kita sholat bersama untuk engkau baru tahu rasa. Tak harus pakai hadis, tak harus pakai dalil. Dan ibu jangan mengkafirkan anak. Memang dakwahnya di situ. Wallahu a'lam. Oke ibu, jangan putus asa. Dan ibu-ibu jangan asal mengeluarkan kata-kata yang jelek terhadap anak. Ingat, ucapan ibu itu yang buruk bisa jadi doa. Apalagi yang baik. Maka minta tolong pesan saya, kalau ibu lagi malas kesel sama anaknya, jangan panggil anaknya, hei setan, sini setan. Saya pernah dipanggil sama ibu saya kayak gini, hei setan, sini setan. Saya bilang, kalau saya setan, ibu
bukan setan, iblis. Nah, pada intinya itulah dakwahnya ibu. Wallahu alam. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir ada? Silahkan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu kita remaja kan sudah mengalami masa haid itu, kemudian pengetahuan keagamaan kami misalnya masih kurang. Kemudian ketika dewasa kita sudah mengetahui bahwa kalau misalnya kita puasa itu kita akan mendapatkan harus menggantinya. Nah, pada saat dewasa baru kita tahu bahwa itu tuh wajib hukumnya harus mengganti. Itu gimana Ustaz, kita harus menggantinya sementara kita tidak tahu dengan pasti jumlahnya sudah berapa banyak yang belum kita ganti pada saat dulu. Kayaknya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau kemana? Oh, kayak iklan lewat. Nih, sangat bagus pertanyaannya. Saya pernah meninggalkan puasa di masa-masa remaja atau pernah meninggalkan sholat di masa-masa masih gadis, masih anak-anak bocil lah. Lalu saya tak tahu hukumnya. Gimana itu? Kalau tak tahu Allah memaafkan. Tapi kalau sudah tahu tapi keras kepala, itu beda hukumnya. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pernah meninggalkan dulu puasa atau sholat, lalu saya tak tahu berapa sholat dan puasa yang pernah saya tinggalkan, ibu tak harus menteliti berapa tahun, berapa bulan, berapa ini. Ibu yang penting qadha. Hutang itu terbagi tiga. Ada hutang uang, ada hutang puasa, ada hutang sholat. Semua harus diqadha. Sholat itu harus diqadha. Kata siapa? Kata Nabi sendiri, idza dzakaraha, bila dia ingat, falyusalliha, maka langsung disegerakan untuk dilaksanakan. Gimana cara mengqadha sholat? Setiap sholat adaan langsung qadhaan. Bentar lagi duhur, adaan dulu baru qadhaan. Masuk asar, adaan dulu baru qadhaan. Memang lepas asar itu tidak ada sholat sunnah, tapi qadhaan wajib. Maghrib adaan baru qadhaan, isya adaan baru qadhaan, bukan dijamak semua. Lalu seperti sholat tarawih, ngambil libur 1 bulan diqadha semua. No, bukan kayak gini tata cara mengqadha. Adaan qadhaan, adaan qadhaan. Jujur, saya juga kayak gitu. Sampai sekarang saya adaan qadhaan, adaan qadhaan. Sampai kapan kita itu qadhaan? Sampai kita meninggal. Kalau kita ada niat baik, kita baru qadhaan hari ini, rupanya besok sudah meninggal. Allah yang melunaskan niat yang baik kita ini. Makanya niat yang baik ini selalu indah, selalu indah. Itu tentang sholat, tentang puasa. Puasa yang pernah ditinggalkan oleh kita, maka minta tolong harus diqadha, khususan ibu-ibu. Kalau ibu sering meninggalkan puasa, wajar, karena ibu menyusui, melahirkan lagi, menyusui lagi, melahirkan lagi. Benar kan ibu? Nah, itu wajar. Tapi kalau ada laki-laki suka meninggalkan puasa, itu tandanya dia laki-laki soleha. Nah, gimana cara mengqadha puasa? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Apalagi sekarang di bulan Rajab. Rajab ini yaitu adalah bulan promo. Kok bisa? Bulan mulia ini loh. Ini bulan mulia. Kalau bulan mulia artinya perhatiannya dari Allah itu beda. Perhatian dari Allah untuk bulan Rajab ini beda. Makanya Senin Kamis, Senin Kamis, niatnya niat qadha, jangan niat sunnah. Kalau niatnya niat qadha, puasanya di Senin Kamis itu dapat 2 pahala. Pahala qadha, pahala Senin Kamis. Tapi kalau niatnya niat sunnah, itu tak dapat pahala qadha. Wallahu a'lam. Faham ibu? Hutang uang. Ibu, maaf kakak,
yang gengsi, sedikit-sedikit hutang, lalu mati, kira-kira hisabnya itu segera apa lama? Lama orang yang suka hutang itu. Satu hari seperti 1000 tahun atau 500 tahun. Ibu tak percaya sama saya? Coba tanya bapak-bapak. Kami ini sebagai laki-laki selalu kalau ada orang meninggal, kita letakkan dalam kubur. Sebelum kita tutup kuburan, kita tanya, iki sopo? Keluarganya ada di sini tidak? Coba tanya-tanya punya hutang atau tidak? Kalau punya hutang segera dibayar. Kalau tak mau bayar, terserah. Mengapa? Satu hari itu seperti 500 tahun. Untuk apa banyak hutang? Makanya ibu, kalau tak mau banyak hutang, kerja, jangan banyak hutang, jangan gengsi, jangan egois. Gak harus foya-foya di dunia ini. Yang penting cukup. Sekarang banyak orang tak merasa cukup dengan pemberian Allah. Kurang. Makanya terlibat hutang, kredit, cicilan. Benar kan? Datang ke pengajian tak bisa lepas. Nah, orang yang punya hutang uang harus segera dilunaskan. Ibu mau segera untuk melunaskan hutang? Mau? Ikutilah saya. Allahumma. Kerasin suaranya. Allahumma. Bayar. Itu cepat sekali dilunaskan itu. Cepat banget. Allahumma bayar. Nah, jangan banyak doa Allahumma kfini bihalalik, tak mau bayar. Nah, wallahu alam. Sangat bagus pertanyaannya ini semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah, sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya, kaya di dunia, kaya di akhirat, anak-anaknya baik, penghasilan baik, di lingkungan yang baik, selalu berbuat baik, dan insya Allah mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.
Kalau tak bawa HP, ayo dengan satu suara. La salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik Ibu semua, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan senin yang akan datang kita akan kembali bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ketawa ya. Mari. Hah? Ibu duduk ya. Sini Bu. Ya. Enggak. Jaga marwah beliau. Enggak apa-apa nenek. Nenek enggak apa-apa, mungkin Dari tengah Kak. Cici. Loro. Oh, 2-3 kayak habis dari Palembang, Pak Ustaz. Gini Bu. Gini aja. Terserah. Makasih Sekretariat Pak Ustaz. Sampai jumpa lagi ya. Sehat selalu ya Pak Ustaz. Insya Allah kalau diundang. Iya, insya Allah. Insya Allah. Apa nih Ustaz? Makasih banyak. Mari nih. Apa nih Ustaz tadi nggak sempat makan di sini ya? Enggak. Ini ada oleh-oleh dikit Ustaz buat ini. Maaf. Apa nih Ustaz? Ibu ya? Mau pergi. Enggak. Saya dapat ketua takmir di sini. Oh, Masya Allah.